Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma hadithu sahibus sajjalati wal bitaqati. Adapun hadis tentang pemilik tulisan-tulisan dan stempel, artinya masalah catatan malaikat. Fallati, maka yang fil bitaqati, yang dimaksud di dalam masalah stempel, syahadatun makhsusatun, satu persaksian yang dikhususkan, maqbulatun, yang diterima, wa illa, kalau enggak, fala budda, maka harus ayyakuna, ada, lil muslimi, untuk orang muslim, min lafzi, dari lafadz hadhihi syahadati, ini syahadat persaksian, syai'un katsirun, yaitu sesuatu yang banyak. Jadi kemarin disebutkan bahwasannya Nabi menyatakan dalam hadis la ilaha illallah, ya, man qala la ilaha illallah shadiqan mukhlishan, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan yang jujur, dalam keadaan yang ikhlas, dakhalal jannah. Kemarin sudah dibahas, tidak ada yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kecuali muslim. Kenapa kok masih perlu dikatakan shadiqan mukhlishan, yang jujur, yang ikhlas? Karena ada muslim yang dia maksiat kepada Allah. Artinya kalau muslim itu tidak maksiat kepada Allah, muslim tidak maksiat kepada Allah, sedangkan muslim itu juga mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti ya dakhalal jannah. Itu makna yang pertama. Sedangkan makna yang kedua, yaitu yang dimaksud dengan yang jujur, yang ikhlas, yaitu yang dunianya tidak mengalahkan akhiratnya, yang dunianya tadi itu tidak mampu memberikan bekas yang besar kepada akhiratnya. Maka itu makna yang jujur, yang ikhlas, maka masuk surga yang mengucapkan la ilaha illallah seperti itu. Dan terus ada juga hadis yang menyatakan bahwasannya orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu diterima, meskipun tidak shadiq, meskipun tidak ikhlas, pokoknya mengucapkan kalimat la ilaha illallah diterima. Itu maknanya, ya, maknanya cuma pengucapannya saja, cuma dari bentuk kemanfaatannya tidak ada, sedikit. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan waqad qalu fi qaulihi, waqad qalu, dan telah berkata mereka para ulama, fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah taala, man jaa, barang siapa yang mendatangkan, yang datang, barang siapa yang melaksanakan, bil hasanati, dengan satu kebaikan, falahu, maka untuk man, untuk orang tersebut, asyru amthaliha, 10 permisalan dari kebaikan tadi itu, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maknanya ulama mengatakan annahu syartul maji'i biha, syarat untuk mendatangkan dengan 10 tadi itu duna mujarradil amal, bukan cuma sekedar beramal toh. Artinya apa? Kalau ingin mendapatkan satu amal baik dilipat gandakan jadi 10 oleh Allah Subhanahu wa taala, ada syaratnya yang khusus. Bukan sembarangan dari amal perbuatan. Sama seperti mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu bagus, utama, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak akan memberikan kemanfaatan dari pengucapan kalimat la ilaha illallah kecuali setelah dengan amal yang sempurna, penerapan dari la ilaha illallah tadi itu. Kalau misalnya gini, dalam hadis qudsi Allah menyatakan apa? La ilaha illallah hisni, wa man dakhala hisni
amina min adzabi, aman dari azabku. Barang siapa yang masuk la ilaha illallah itu bagaikan bentengku, katanya Allah Subhanahu wa taala. Faman dakhala hisni amina min adzabi, barang siapa yang masuk bentengku aman dari azabku. Taib, berarti aman dari azabku. Aman dari azabku ini maknanya di azab di neraka enggak? Diazab? Hah? Enggak diazab kan? Enggak diazab, ya enggak dimasukkan neraka, ya enggak kena azab kubur. Ya taib. Kalau gitu, ya enggak usah sholat sudah. Kita mengucapkan la ilaha illallah sudah. Apakah mungkin seperti itu? Oh enggak. Ente bisa mendapatkan kalimat la ilaha illallah itu, bisa mendapatkan bagaikan bentengnya Allah, masuk ke dalam bentengnya Allah sehingga aman dari azabnya Allah. Itu kalau ada penerapan dari la ilaha illallah. Setelah pengucapan la ilaha illallah, mana sholatnya? Mana kewajibannya? Sama seperti ini. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa yang dia melaksanakan satu kebaikan, maka untuknya 10 kali lipat diberikan oleh Allah, 10 kali lipat. Terus apakah bisa dikatakan ya sudahlah, pokoknya amal serabutan kan nanti dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat Isya yang butuh berapa? 4 rakaat, laksanakan 1 saja. Wong 1 rakaat kebaikan dilipat gandakan jadi 10 kok. Tidak perlu berarti 4 rakaat, 1 rakaat cukup. Oh enggak, bukan itu maknanya. Yang melaksanakan dengan syarat-syaratnya dari amal perbuatan tadi itu baru dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Fahamin maksudnya ini? Ayat itu annahu sesungguhnya rabbu amilin, ya, rabbu amilin, yang dia yang memiliki orang yang melaksanakan tadi itu, pemilik sang orang yang berbuat tadi itu, la ya'ti, tidak akan mendatangkan bil hasanati dengan kebaikan ilal akhirati, sampai ke akhirat kebaikan tadi itu bimakna dengan arti annahu sesungguhnya lam ya'malha, tidak melaksanakannya, ha itu satu kebaikan, kama sebagaimana umiro diperintahkan, fayuwafiqul gobulu warridho, maka mencocoki untuk diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, amal perbuatan yang kita laksanakan tadi itu, atau dalam firman Allah tadi itu, barang siapa yang berbuat satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10 oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala itu tidak akan kita terima dengan sempurna sampai di akhirat kecuali melaksanakan syarat-syaratnya. Ya. Inna lillahi tis'un wa tis'una asma. Sesungguhnya Allah itu ada 99 nama. Wa man ahsaha ay hafidhaha dakhala jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Ya sudah, apal kena Asmaul Husna 99, enggak perlu sholat, enggak perlu puasa, enggak perlu melaksanakan kewajiban syariat, kan sudah hafal. Itu hadis itu. Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang hafal masuk surganya Allah. Berarti apa? Cukup hafal Asmaul Husna. Setelah itu tidak ada kewajiban. Bukan. Engkau tidak akan diazab oleh Allah sesuai hadis tadi itu, atau mendapatkan pelipat gandaan dari amal perbuatan baik dari 1 menjadi 10, kecuali apabila engkau telah melaksanakan kama umiro, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga fayuwafiqul gobul waridho, maka dia akan mendapatkan gobul, penerimaan di sisi Allah, waridho, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham ini? Yaitu sama kalau firman Allah apa itu? Dalam masalah sedekah itu Allah menyatakan apa dalam firman-Nya? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bukan cuma sekedar orang yang pokoknya ana memberikan dari sodako, pokoknya ana memberikan dari harta ana meskipun jelek, tidak ada masalah. Oh enggak, bukan sekedar memberikan, bukan serabutan amalnya, dipilihkan yang terbagus, dipilihkan yang tidak ada kejelekannya, dipilihkan yang alhasil yang terbagus, baru mendapatkan kemuliaan, qabul, penerimaan, waridho, keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala budda, maka harus min baqail khaufi wa wujudir raja. Ini diantara kewajibannya.
Setelah orang itu beramal, setelah kita sholat misalnya, alhamdulillah, ana sudah sholat, sudah, alhamdulillah. Terus apa? Apakah cukup seperti itu? Ana sudah sholat, sudah. Enggak. Apa setelah sholat tadi itu? Fala Buddha, maka harus mimbaqail khaufi, dari tetapnya perasaan takut. Jangan-jangan tadi sholat ana tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan tadi itu kecampuran sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah ketika melaksanakan amal perbuatan baik tadi itu. Ada perasaan khauf, takut. Dan apa? Wa wujudir raja. Adanya apa? Pengharapan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham maksudnya ya? Ngerti ini? Nah ini maknanya kenapa kok kita ini setelah selesai sholat kok mengucapkan istighfar? Istighfar itu apa sih? Minta ampun. Minta ampun maksudnya apa? Dari perbuatan maksiat? Enggak, belum tentu. Dari perbuatan taat juga. Karena apa? Mungkin di dalam perbuatan taat ada sesuatu yang tidak sesuai syariat, sehingga perlu apa? Istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maknanya. Maknanya apa? Setelah kita berbuat baik, fala Buddha, maka harus mimbaqail khaufi, dari tetapnya perasaan takut, wa wujudir raja, dan adanya apa? Pengharapan di sisi Allah. Wahuma, dan kedua hal ini, antara perasaan takut dan adanya pengharapan, dawaani, dua obat. Idza ghalaba, jika mengalahkan ahaduhuma, salah satu yang lainnya, ulija, diobati bil akhari, dengan yang lain. Jadi ini dua komposisi obat yang tidak bisa ditinggalkan, gitu maksudnya. Orang kebanyakan takutnya sama Allah, kasih obat roja, pengharapan. Orang banyak pengharapannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih perasaan takut. Maka jadi dikatakan dawaani, dua obat yang apabila salah satu lebih menguasai, diobati dengan yang lainnya. Takutnya lebih besar, takutnya lebih menguasai, dikasih pengharapan. Pengharapannya lebih menguasai, dikasih takut. Gitu. Faham ini? Wama waroda, dan apa-apa yang telah ada fi syariati, di dalam syariat, ya ummu wa ya khussu, secara umum, secara khusus, wa ya khussu wa ya ummu, secara khusus, secara umum juga. Fahia, maka dia syariat, muridu amin li khalqin kathirin, tersebutkan secara umum untuk makhluk yang banyak. Kullu ya'khudhu minha, setiap kullu wahidin, setiap satu dari makhluk, ya'khudhu, mengambil, minha, darinya itu syariat, ala gadrihi, atas ukurannya, wa ala hasbi halihi, dan atas sesuai keadaannya. Jadi urusan syariat ini ada yang khusus, ada yang umum, ada yang umum, ada yang khusus. Semuanya ngambil ukurannya. Ana berikan gambaran. Orang itu wajib untuk melaksanakan sholat. Setelah sholat bagaimana? Laksanakan sholat. Dengan apa? Menutup aurat. Menutup aurat laki-laki apa? Antara pusar dan lutut. Kalau ada orang misalnya, dia sholat, menutup antara pusar dan lutut, sholat, Allahu Akbar, sah. Satu yang lainnya, oh enggak, anak tak tambahi lagi, anak tutup semuanya, bagus. Yang satunya ditambahi lagi, anak gunakan gamis. Yang satunya anak tambahi lagi, anak gunakan jubah. Yang satunya setelah gunakan jubah, anak gunakan imamah. Yang satunya setelah gunakan imamah, gunakan sorban. Terus seperti itu. Anak gunakan siwak, anak gunakan minyak wangi, anak gunakan ini. Semua tergantung dari makhluk tadi itu. Pokoknya amal dulu. Urusan masalah nanti naik ke jenjang yang lebih bagusnya dari amal tadi itu, ditingkatkan, itu urusan yang kedua. Urusan yang pertama, semuanya syariat ini harus dilaksanakan. Orang puasa, baik puasa fardu, puasa Ramadan atau puasa sunnah, yang wajib apa? Ya sudah, wajib itu menahan makan, minum, jima, dan apa-apa yang membatalkan. Apakah cukup itu? Kewajiban pertama, wajib melaksanakan. Setelah itu ditingkatkan anggota tubuhnya juga puasa kepada Allah. Ditingkatkan lagi untuk supaya hatinya kosong kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Allah hatinya. Ditingkatkan. Makanya dikatakan puasa apa? Ada yang umum, ada yang khusus, ada yang
khususil khusus, khususnya khusus. Nah, itu tingkatan umum syariat ini. Umum. Iya. Orang belajar ilmu agama, apa yang wajib? Ya yang wajib itu dilaksanakan. Belajar sholat, belajar puasa, belajar haji kalau akan berangkat haji, belajar zakat kalau sudah memenuhi dari hartanya untuk dizakatkan. Kemudian apa? Baru belajar dilebarkan lagi. Masalah apa? Khilaf di antara ulama. Dilebarkan lagi, bisa mengeluarkan fatwa. Pokoknya syariat laksanakan dulu. Nanti tergantung dari orangnya itu bagaimana nanti. Tergantung dari ukurannya. Walahum fiha, maka untuk mereka makhluk fiha dalamnya itu syariat maqamatun syatta. Maqam kedudukan syatta yang berbeda-beda. Wa kullu muradin bi syai'in wa tafsilin yatulu. Dan setiap yang dimaksud dengan sesuatu tadi itu dan penafsilannya panjang. Kalau itu mau bahas ini ya panjang sekali. Ya, kewajiban menuntut ilmu agama itu fardu ain, yaitu setiap apa-apa yang wajib kita laksanakan setiap harinya. Kemudian fardu kifayah, apa itu? Darajatul mufti, mengeluarkan fatwa. Kalau satu cukup, yang lainnya satu sudah bisa. Tingkat mufti mengeluarkan fatwa, yang lainnya gugur kewajiban. Itu panjang pembahasannya itu. Gitu loh. Lah tinggal kitanya sendiri mau jadi umum apa khusus itu toh. Mau jadi umum apa khusus? Ya sudah. Itu. Kewajiban ya terserah ente. Ditawarkan sama syariat. Ini mau jadi apa sekarang? Mau jadi umum? Ya sudah umum. Ya wes belajar salat ya apa salat wassalam. Puasa ya apa puasa. Puasa pun tidak wajib sekarang. Kapan wajibnya? Nanti kalau akan Ramadan. Kewajibannya sebetulnya seperti itu. Ente sekarang belajar puasa tidak wajib sih an. Kenapa? Belum ada kewajiban. Karena apa? Waktunya belum masih an. Karena sekarang kita masih di Muharram, kan gitu. Kapan wajibnya? Kalau sudah akan masuk Ramadan. Karena apa? Untuk melaksanakan Ramadan. Tapi apakah ente mau seperti itu? Oh enggak mau ana. Meskipun belum masuk waktunya, anak kepingin belajar dulu. Supaya apa? Ngamalkan yang lainnya. Diangkat derajatnya. Bukan orang umum berarti. Iya. Nah guru-guru kita ini menginginkan kita ini bukan jadi umum, jadi khusus gitu loh. Ibaratnya kalau jadi dokter itu bukan cuma dokter umum, tapi apa? Dokter spesial, dokter khusus spesial. Spesialnya bukan satu tok, jantung khusus ngerti, paru-paru khusus ngerti, ini khusus semuanya. Itu sebetulnya kepinginnya. Lah kan ulama kan seperti dokter juga, iya. Makanya Habibullah Haddad mengatakan ketika mensifati tentang kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan apa? Wa mu'allifuhu tabibuna ustaduna wa tabibuna, ustadz kami dan dokter kami. Karena apa? Ulama itu ya dokter, ngobati. Ya tinggal ente mau jadi dokter apa sekarang? Mau jadi dokter hewan? Ya dokter hewan, urusannya hewan. Kalau ada orang batuk jangan cawe-cawe ente. Karena apa? Ente hewan, urusannya hewan. Bete biasanya muni kok tak muni, celok dokter hewan. Masa ayam yang biasanya bunyi dibangkilkan dokter khusus spesialis jantung, marah dokternya. Ini ada apa? Ngantri lama, anak mau periksa apa? Ayam mana ini sakit, marah. Paham? Sama juga ke dokter hewan, bukan bawa kucing, bawa orang sakit paru-paru, nggak bisa. Loh kan kucing kan juga batuk juga, lain dokternya lain. Nah itulah maknanya. Ente sekarang mau jadi yang mana? Kalau ente mau jadi orang umum, ya terserah ente. Gugur kewajiban toh. Gugur kewajiban. Sholat itu ya apa? Sholat itu ya gerakan-gerakannya ada. Berdiri, rukuk, iktidal, sujud. Sujud itu ya apa? Buka 7 anggota. Kalau tertutup sebagian bagaimana hukumnya? Ya nggak tahu, pokoknya harus buka 7 itu. Itu umum. Faham ini? Waqad alima kullu unasim masyrabahum. Dan benar-benar telah mengetahui setiap manusia itu apa? Masyrabnya. Tempat yang akan dia tuju dari mereka. Kulu washrabu min rizqillah. Makanlah kamu sekalian, minumlah kamu sekalian dari rezekinya Allah. Artinya apa? Ambil sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti tahu kedudukannya di mana. Nah, kalau keturunan Rasulullah berarti apa? Darahnya itu sama dengan Rasulullah. Masa mau jadi umum?
Atau misalnya yang sudah bukan keturunan Rasulullah, orang tuanya orang biasa, masa orang tua anaknya biasa, masa anak mau jadi biasa juga? Nggak mau, enggak. Mau ngangkat, ndak wis, aku podo karo wong tuaku, ya terserah ente. Anak mau ajak kedudukannya sama, ya orang tua anak ya kerja di sawah, anak mau kerja sawah juga, wis pokoknya sholatnya terserah, itu ente. Paham? Washkuru lahu in kuntum iyyahu ta'budun. Syukurlah kamu sekalian untuk Allah, kepada Allah, in kuntum jika ada kamu sekalian iyyahu kepada Allah ta'budun, kamu sekalian menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.